Salam, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam program membaca Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sudah tiba di Mazmur 130. Puji Tuhan. Sebelum kita baca renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami melalui kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Seluruh umat Tuhan yang sedang mendengarkan siaran rohani ini, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca Mazmur 130 ini, luar biasa. Ada janji Tuhan, fakta-fakta tentang Tuhan yang kita temukan di dalam Mazmur 130. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-7 dari Mazmur 130. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat 8. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Wah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, fakta tentang Tuhan Allah pengasih penyayang. Di dalam ayat 4 mengatakan, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa, mengampuni kita dari segala kesalahan-kesalahan kita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam Mazmur 130 ini memberitahukan kepada kita bahwa kita berada di dalam kesusahan, penderitaan. Dan itu nyata sekarang ini kita mengalami banyak kesusahan di dunia ini. Seringkali kita dihina, seringkali kita dicemoohkan atau diolok karena menjadi pengikut Yesus. Tetapi jangan pernah kecewa dan jangan pernah takut. Yang kita buat adalah seperti yang pemazmur katakan di dalam ayat yang pertama. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ayat 2. Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Saudara-saudara sekalian, ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa di tengah-tengah kesusahan, dari dalam jurang dosa, dari dalam kehidupan yang dilingkupi oleh dosa di dunia ini, mari kita berseru atau berdoa kepada Tuhan. Tuhan di sorga akan mendengarkan, telinganya akan mendengarkan teriakan anak-anaknya di dalam kesusahan di dalam dunia ini. Untuk itu saudara-saudara sekalian, mari kita selalu mengambil waktu setiap hari, setiap saat untuk selalu berdoa kepada Tuhan, mengangkat hati kita kepada Tuhan. Karena di dalam dunia ini saudara, kita tidak dapat aman sedikit pun tanpa doa. Seperti yang digambarkan dalam Mazmur 130 tadi, dari dalam jurang yang dalam, artinya di dalam jurang dosa yang dalam, hanya kepada Tuhan yang dapat mengampuni kita. Di dalam Tuhan kita mengharapkan pembebasan. Saudara-saudara sekalian, tidak ada pengharapan lain untuk keluar dari masalah dosa kecuali hanya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus di dalam kata-kata yang indah dan penuh kuasa di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat karena dosa. Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, aku akan memberi kelegaan kepada mereka. Wah, luar biasa. Mari datang kepada Yesus melalui doa yang tekun dan tetap. Yesus katakan, aku akan membebaskan engkau, mengampuni engkau, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita siap untuk hidup dengan Tuhan di dalam kerajaan kemuliaan, kerajaan sorga, hidup kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk janji yang terdapat dalam Mazmur 130.
Oleh kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan, tuliskanlah firman ini dalam hati batin kami. Seluruh pemirsa yang mendengarkan siaran rohani ini, Tuhan jamah hati mereka. Tambahkan iman kami semua kepadamu ya Tuhan, dan tersemewah bila mana umat-umat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah hati mereka, jamah tubuh mereka, sehingga mereka memiliki semangat untuk hidup di dalam iman, dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang, semua kami didapati siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa di surga, Allah yang maha murah, maha kasih, karena Engkaulah yang menjadi pembebas kami dari dosa dan pelanggaran kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Salam Maranatha.